bahas gimana caranya remaja ini dapat siap dalam berkehidupan berkeluarga. Tapi selain itu kita juga menyelingi dengan isu-isu yang namanya kesehatan mental. Mulai dari bagaimana remaja tersebut dapat mengenali dirinya sehingga dia nantinya Bang itu remaja dapat tahu nih bagaimana jenjang karirnya ke depannya. Kita juga sibuk melihat banyaknya kenikmatan atau kebahagiaan orang lain yang berseliweran, sehingga batas yang kita miliki ataupun bare minimum yang kita miliki, yang kita impi-impikan untuk bahagia itu berbeda karena media sosial ini. Kayak suka heran sih kenapa orang punya mulut tuh tajam-tajam kali ya gitu. Iya. Mungkin dia merasa diri dia tuh hebat sehingga punya berhak untuk mendiskriminasi orang gitu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beseng Kali. Senang sekali akhirnya setelah sekian purnama Bising Kali kembali hadir ya di hadapan teman-teman semua, teman-teman setianya Bising Kali. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyampaikan umpatan pahalanya kepada saya, kami untuk terus berbuat baik lah ya. Terima kasih atas masukan-masukan yang luar biasa tentunya. Oke, kali ini Bising Kali kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang pria gagah, berani, tampan ya. Akan ngebahas isu yang cukup krusial pada hari ini ya. Ada Alvin. Halo Alvin. Halo Bang. Halo, Alvin Matondang bukan? Enggak. Oh enggak. Alvin Syahrin nama saya. Alvin Syahrin. Ya. Oke, nih teman-teman semua mungkin pengen kenalan nih Alvin ini siapa? Boleh yang perkenalkan diri di kamera. Oke, halo semua. Sebutannya apa Bang? Bisingers atau apa nih? Enggak ada. Enggak ada. Belum ada sih. Oke. Halo teman-teman pendengar podcast Bising X, kenalin aku Alfi. Saat ini dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi di semester 5. Dan saat ini juga sedang sibuk di organisasi, bukan sibuk sih tapi lebih ke mengurus organisasi, pekerjaan dan di dunia akademik perkuliahan juga lah Bang kayak gitu. Oke, berarti kesibukannya saat ini lagi organisasi dan perkuliahan lah ya. Ya, benar. Sejauh apa sih kesibukannya saat ini? Udah sampai mana nih? Kalau dibilang sejauh apa ya di organisasi, saya di Genre Sumut, kalau di organisasi tersebut udah berjalan 2 tahun dan saat ini sedang jadi ketua bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tuh kita intinya kayak gimana caranya agar forum-forum kabupaten kota itu ngerasain produk kebanggaan dari kita kayak gitu. Oke, produk-produk apa emangnya? Biasanya kita jualin tote bag, stiker, baju, PDH dan nanti bakal launching ada beberapa baju dan kita terakhir kemarin buat pameran. Pameran Ya. di mana? Di Migo kayak biasa tentunya. Di mana tuh ya di Migo? Pokoknya ada di daerah. Tentang kekerasan seksual, isu kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual. Ya. Oke, luar biasa. Nah, Alvin kan ini sebagai perwakilan dari Gen Z ya. Ya. Gen Z dari tahun berapa sih? 97 ke 2012 ya. 97 ke 2012. Nah, di organisasi ada nggak ngebahas tentang mental health? Kalau di organisasi tersendiri sih kita umumnya bahas gimana caranya remaja ini dapat siap dalam berkehidupan berkeluarga. Tapi selain itu kita juga menyelingi dengan isu-isu yang namanya kesehatan mental. Mulai dari bagaimana remaja tersebut dapat mengenali dirinya sehingga dia nantinya Bang itu remaja dapat tahu nih bagaimana jenjang karirnya ke depannya. Nah, kalau kita siap secara karir dan mental kita bagus, tentunya kita berkeluarga itu bakal lebih mapan dan lebih siap lah untuk berkeluarga kayak gitu kan. Nah, kalau ngebahas tentang kesehatan mental sih kita setiap beberapa kali pertemuan pasti membahas tentang kesehatan mental. Ada beberapa modul juga yang membahas tentang kesehatan mental baik kepada orang tua remaja orang tua kita punya modulnya juga kayak gitu. Terus kita di live Instagram kalau semuanya ngikutin itu di Genre Indonesia juga ada membahas tentang beberapa isu kesehatan mental. Jadi kita saat ini juga menjadi isu utama. Selain kesehatan mental ada juga yang namanya isu inklusivitas kayak gitu. Oke. Nah, sebagai Gen Z, kenapa penting banget sih kita harus membahas tentang kesehatan mental?
Kalau dibilang penting banget, ya menurut saya penting ya. Karena kalau sehat itu bukan secara fisik, tapi mental juga itu termasuk dalam aspek kesehatan. Bayangin nih Bang, kalau kita itu sehat secara fisik, tapi mental kita itu nggak kuat untuk ngejalanin sehari-hari. Percuma kita, misal nih lari 3 km setiap harinya, dan itu tubuh kita jadi bugar. Tapi kita itu mentalnya sakit. Sakit itu karena apa? Mungkin bisa jadi lingkungan keluarga yang nggak mendukung, percintaan yang sedang rusak mungkin, atau nilai akademik yang turun, atau bahkan lingkungan yang toksik yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi penting banget karena untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang produktif, kalau mental kita itu nggak baik, aktivitas tersebut rasanya berat kali Bang, kayak gitu. Karena banyak juga kan kalau orang yang bilang kalau mau kerja itu harus nunggu mood. Ya walaupun itu sedikit salah di mata saya. Nah tapi kerja itu memang harus ada setidaknya sedikit mood aja atau mental yang baik aja untuk mengerjakan sesuatu hal. Bedain ya mood sama kerja karena malas kayak gitu. Oke. Beda tentunya ya. Jadi mental itu sangat penting Bang, kayak gitu. Malas tuh memang udah penyakit ya. Iya penyakit. Penyakitnya nggak ada obatnya kayaknya. Iya. Nah oke. Dewasa ini ya. Dewasa ini. Akhir-akhir ini ya. Iya. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus tentang Gen Z yang berhubungan dengan kesehatan mental. Persentasenya itu cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah sebenarnya gimana sih kondisi Gen Z saat ini gitu? Kalau ditanya kondisi Gen Z ya, saya sebenarnya ada percaya nggak percayanya Bang. Kalau dibilang Gen Z itu generasi yang lemah, saya ngeliat juga beberapa teman-teman saya kuat. Ada juga Gen Z yang bayangin ada yang kuliah sambil organisasi sambil kerja. Nah terus itu kan kayak gimana ya? Mau dibilang lemah kayak gitu? Enggak lemah kan? Terus ada juga beberapa saya lihat kreator-kreator TikTok yang itu Gen Z. Dan kita lihat juga di podcast Bising X ini yang ngurusin Gen Z semua. Dan ke-handle juga kan tentunya kan. Nah kalau dibilang Gen Z lemah, saya sedikit tidak setuju. Nah ada beberapa Gen Z mungkin yang lemah karena mungkin dia belum mengetahui apa yang namanya potensi diri mereka sendiri gitu Bang. Karena kalau kita berkegiatan nih di organisasi Genre Sumut, mau apapun topiknya, mau apapun modulnya, itu diawali dengan kenali dirimu sendiri. Nah jadi apa kekurangan, apa kelebihan, apa tujuan kamu kehidupan ke depannya, itu tetap kita bahas demi mengenal diri sendiri. Nah kalau kita udah kenal diri sendiri, kita bakal lebih paham nih ke depannya itu tangga-tangga apa yang mau kita laluin, gak cuma sekedar ikut-ikutan. Jadi sehingga dengan adanya panduan tersebut, kita itu gak dianggap lemah, kita punya yang namanya kekuatan. Untuk dapetin kekuatan, Gen Z itu harus punya yang namanya keahlian gitu Bang. Gak cuma hidup itu ngalir aja kayak gitu kan tanpa punya kekuatan. Kayak gitu sih menurut awak. Oke, berarti tidak sepakat lah bahwasanya mengatakan Gen Z itu lemah. Ya. Iya itu kayak, kalau dibilang Gen Z lemah, ya kita sakit hati lah dibilang Gen Z lemah kan. Makanya kalau Gen Z ini nonton dan ngerasa dibilang lemah, ya jangan percaya dengan tuduhan itu. Kita harus lebih kuat lagi tentunya. Sebenarnya Gen Z itu nggak lemah, cuman gara-gara faktor media yang menggodok banyak berita tentang Gen Z sehingga menimbulkan stereotip bahwasanya Gen Z itu lemah. Gen milenial juga atau gen-gen sebelumnya juga sebenarnya dulu seperti itu, sama seperti kita ya kan. Cuman pada waktu itu kan posisinya media belum sebesar ini. Iya benar, dan belum banyak yang berita-beritain kan. Tingkah laku konyol para remaja. Kan sebenarnya kan setiap misalnya generasi milenial, generasi X itu pasti namanya yang namanya masa remaja gitu kan. Pasti kan setiap generasi juga punya permasalahan masing-masing. Kalau kita di Gen Z mungkin permasalahan kita apa? Insecurity, overthinking, FOMO. Kalau di abang kakak kita di milenial permasalahannya apa? Stres yang berlebih karena pekerjaan, karena ekonomi mungkin atau karena pernikahan. Jadi setiap generasi itu pasti punya yang namanya permasalahannya masing-masing. Jadi nggak boleh seharusnya ngejudge adik-adik Gen Z atau teman-teman Gen Z sebagai abang kakak senior milenial. Jangan dijudge Gen Z-nya, didukung yang baik seperti itu sih. Oke, nah tapi abang punya fakta menarik nih. Apa tuh? Berdasarkan American Psychological Association, 91% Gen Z itu pernah berpikir untuk melakukan, tahu kan? Melakukan bunuh diri. Oh, bunuh diri. Akibat depresi, stres dan sebagainya lah yang ada relevansinya dengan mental health. Gimana nih menurut Alvin? Iya. Kalau kita lihat ada salah satu remaja yang bunuh diri, kalau abang saya lupa
nama Instagramnya. Tapi dia itu ngeletakin link drive gitu kan di Instagramnya. Setelah dia bunuh diri, orang-orang tahu Instagramnya. Dan kalau kita lihat di situ, dia ngeceritain tuh gimana perjalanan dia selama ini, apa permasalahan dia. Nah, kenapa remaja ini banyak yang mau bunuh diri? Itu karena saya rasa tidak ada yang mendengar mereka untuk curhat, Bang. Karena kalau kita remaja ini kan banyak kali nih masalahnya. Di sela-sela kita sibuk sekolah, kita itu juga sibuk mencari jati diri. Di sela-sela kita sibuk mencari jati diri, kita juga sibuk melihat banyaknya kenikmatan atau kebahagiaan orang lain yang berseliweran. Sehingga batas yang kita miliki ataupun bare minimum yang kita miliki, yang kita impi-impikan untuk bahagia itu berbeda karena media sosial ini. Nah, kenapa mereka itu mau bunuh diri? Karena mungkin mereka depresi, mungkin mereka tidak diterima lagi oleh lingkungannya, atau mungkin keluarga mereka tidak mendukung. Nah, karena itu mereka nggak punya siapa-siapa untuk bercerita, mereka nggak punya supporter lah kalau dibilang, nggak punya teman hidup yang baik. Karena kan Gen Z kan belum punya pasangan nih. Kalau dia mungkin punya teman dekat yang lebih baik ataupun siapapun itu, mungkin dia tidak punya siapapun lagi yang mau mendengar dan mendukung dia. Ya bunuh diri itu mungkin bisa saja terjadi karena kan mumet nih Bang. Bayangin kita banyak masalah tapi nggak tahu mau dialihin kemana. Kayak gitu kan. Langkah terakhir dia mungkin bunuh diri. Itu sangat disayangkan tentunya. Oke. Berarti sebenarnya bunuh diri ini terjadi karena memang faktor lingkungan juga. Iya, bukan faktor lingkungan sih sebenarnya. Okay. Kalau faktor lingkungan berarti lingkungannya itu ngasih tahu kan, ayo bunuh diri sekarang, jangan kayak gitu. Karena faktor yang pertama itu faktor internal, mungkin dia ada permasalahan dirinya sendiri kan. Nah, setelah itu dia tuh nggak tahu mau ngapain ke depannya dari permasalahan dia yang perbuat. Mungkin nih permasalahan yang diperbuat apa? Dia itu mungkin udah terjerat kasus narkoba atau mungkin udah MBA, marriage by accident gitu kan, kayak kehamilan di luar nikah lah seperti itu. Jadi dia tuh mumet dan nggak tahu mau ngapain. Jadi nggak ada yang dengerin juga, nggak ada yang support dia juga. Ya bunuh diri mungkin langkah terakhir bagi dia kan Bang. Oke. Nah kemudian kalau abang memandang ya sebagai generasi milenial, abang orang milenial. Sebagai generasi milenial, abang memandang ada benernya juga bahwasanya Gen Z ini memiliki kemampuan yang bagus sebenarnya. Ya, benar. Tetapi ada juga yang tidak dimiliki oleh Gen Z, tapi dimiliki oleh kaum milenial. Apa tuh? Salah satunya adalah dalam mengatasi mental health. Ya. Nah kalau di milenial rata-rata mereka cenderung untuk tidak peduli biasanya. Iya. Ya udahlah masalahnya biarin aja gitu. Iya, cenderung untuk tidak peduli. Sementara Gen Z ini cenderung untuk lebih memikirkan. Sehingga apa yang dipikirkan kadang tidak tercover, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya, dan didukung lagi dengan lingkungan yang memang tidak peduli. Iya. Jadi kalau misalkan milenial mungkin lebih kuat ya. Saya nggak tahu ya, karena saya Gen Z kalau kita ada masalah juga nggak semua masalah kita pikirin kok Bang. Kalau saya ada masalah juga mungkin masalah-masalah sepele ya nggak saya pikirin. Kalau masalah-masalah besar biasanya saya pikirin terus saya tulis di buku bagaimana cara mengatasinya kayak gitu kan. Jadi saya tahu lebih tahu nih gimana nih langkah ke depannya atau saya ceritakan ke orang-orang terdekat saya seperti itu. Nah kalau dari milenial saya kan Gen Z nih, mau tahu nih gimana cara Abang menyelesaikan masalah? Kalau abang biasanya menyelesaikan masalah yang kecil ataupun yang besar itu biasanya pertama untuk mencari waktu yang tepat untuk refreshing dulu. Oh healing ya? Healing dulu, refreshing dulu. Jadi setelah semuanya jernih baru difikirkan pelan-pelan. Oh gitu. Healing? Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Pengalaman. Bukan bermaksud untuk mengatasnamakan seluruh gen milenial. Oke. Healing juga banyak trennya kan sekarang kan, healing kayak gitu. Tapi itu bagus juga sih sebenarnya healing. Yep. Kita lari sejenak dari dunia yang terlalu sibuk dengan berbagai permasalahannya kayak gitu Bang. Tapi jangan dikit-dikit healing gitu kan. Dikit-dikit healing, hilang uang kita nantinya tentunya. Ya pas. Karena kan kita punya batasan-batasan. Jadi kalau misalkan udah mumet terus punya masalah apa-apa, cobalah untuk healing sekali-sekali nggak apa-apa. Di Gen Z juga kita sering healing kok, touring bareng atau sekedar pergi ke penatapan makan jagung balik lagi nggak apa-apa. Oke. Udah gitu biasa gen milenial kalau berdasarkan abang pribadi ya. Berusaha untuk hidup lebih realitas. Lebih real aja gitu ya. Iya, lebih real aja gitu. Kita mampu
melakukannya lakukan, tapi kalau kita nggak mampu jangan dipaksa gitu. Oke. Sama seperti yang Alvin bilang tadi pas di diskusi sebelumnya kan, bahwasanya kebanyakan Gen Z itu berusaha untuk menjadi orang lain gitu kan. Padahal dia tidak mampu sebenarnya, right? Iya. Nah kalau di abang sebagai gen milenial, kami nggak berpikir seperti itu gitu. Oh, mungkin karena ini ya Bang ya. Kalau kita kan anak komunikasi nih. Yap. Nah, biasanya perilaku manusia itu tergantung atas apa yang ia tonton gitu kan. Kita ada belajar teori kayak gitu. Karena Gen Z ini kan up to date nih Bang kan. Banyak sekali influencer ataupun tren-tren yang kita ikutin. Terus banyak juga teman-teman yang kasih kenikmatan-kenikmatan mereka atau kebahagiaan yang mereka miliki. Sehingga Gen Z ini terkesan FOMO, pengen ikut-ikutan gitu kan. Kita maunya mau deh punya ini di umur segini. Misal nih, ini kan baru muncul nih handphone terbaru dari merek yang itu kan, baru aja beberapa hari yang lalu. Nah kalau kita yang ngelihat dan kita belum mampu, ya nggak apa-apa guys. Kalau kita belum mampu jangan dibeli dulu, jangan kita ikut-ikutan untuk membeli tersebut. Untuk membeli barang tersebut, padahal kita belum mampu dan belum sangat perlu lah untuk beli barang tersebut. Dan kita juga jangan ikut-ikutan untuk soal makanan nih, banyak nih Gen Z yang kayak makanan viral terdekat dicari kan, kayak di jalan apa gitu. Nah kita nggak ngelihat apa yang ada terkandung di dalam makanan tersebut. Itu bakal balik lagi ke yang namanya kesehatan kita, balik ke kesehatan kita. Kalau kita terkesan mau ikut-ikutan dan kita nggak dapat mencapai apa yang kita inginkan, itu kan bakal sakit banget ya Bang ya. Kita maksain kali, misal nih beli kamera ini deh, Sony Alpha misalnya. Tapi uang kita cuma pas-pasan dan kita tuh nggak tahu besok uangnya itu datang dari mana. Ya jangan dibeli dulu, berarti kita itu naikin yang namanya skill kita dan naikin pendapatan kita atau cari uang lebih lah untuk dapatin barang baru. Oke. Ya, proses sih penting sih Bang. Proses penting banget ya. Iya. Oke. Berarti kalau yang abang tangkap ya, Iya. abang tangkap sebagai gen milenial ini, berarti Gen Z untuk saat ini lebih mementingkan kebutuhan tersiernya dibandingin primer. Saya lihat sih di beberapa kasus iya, teman saya ada yang beli sepatu tertentu dan ternyata dia tertipu dan akhirnya dia menjual barangnya ke saya dan saya belilah daripada kasihan kan ngelihat dia. Jadi kayak saya tanya tuh, kenapa kau beli barang ini padahal kau nggak perlu gitu kan? Itulah bodohnya aku katanya, asal klik-klik aja katanya, terbeli aku pasti ini palsu rupanya barangnya katanya. Oke. Jadi dia kayak ya udahlah aku jual lah ini, aku juga nggak tahu kan uangku nggak ada lagi katanya. Oke. Nah kembali lagi membahas tentang mental health. Ya. Kita udah menyinggung masalah internet. Iya internet. Kalau abang baca sedikit tadi ya, kalau saya baca sedikit tadi terjadi pergeseran. Kenapa milenial atau generasi sebelumnya menganggap Gen Z itu lemah? Salah satunya adalah faktor internet, faktor media. Iya. Zaman dulu kan media nggak begitu sepopuler saat ini. Iya. Sekarang kan hampir kalau berdasarkan survei yang pernah saya baca, hampir Gen Z memberikan waktu luangnya itu 10 jam lebih untuk hanya sosial media. Sementara saat ini segala akses bisa dilakukannya di sosial media. Kebanyakan Gen Z selalu mengakses hal-hal yang sebenarnya membuat dia itu justru bukan lebih baik tapi justru lebih buruk. Pengaruh sosial media tadi ya Bang ya. Jadi kalau kita bicara tentang sosial media, sebenarnya kita mau pilih aja nih. Kita mau dikendaliin algoritma atau kita yang ngendaliin algoritma kita sendiri. Apa yang muncul di beranda Instagram kita atau TikTok kita itu kan tergantung apa yang kita sukai nih Bang kan. Nah, kalau kita menghabiskan waktu 10 jam tadi ya. Iya, itu berdasarkan survei bukan? Survei ya, bilang 10 jam tadi. Itu kacau banget sih guys. Jangan main sosmed 10 jam sih, itu berlebihan. Masih banyak hal yang bisa kita explore ke depannya. Nah, kalau misalkan teman-teman main sosmed dan udah ngerasa capek, pernah nggak Bang main sosmed terus capek gitu kan? Pernah lah. Pernah ya. Saya juga pernah mengalami fase tersebut, scroll kok capek ya kayak gitu kan. Cobalah untuk matiin dulu handphonenya, terus coba keluar, lihat loh kalau kamu itu punya dunia yang lain. Coba untuk berinteraksi dengan yang lain. Karena saya kan gabung di organisasi, kita juga banyak bicara, banyak konseling kan. Nah coba untuk cerita dengan orang lain, coba untuk dengerin cerita orang lain. Nah jangan cuma main medsos, karena kan kalau kita lihat di medsos walaupun ada orang yang cerita, kita nggak tahu itu real atau enggak. Kita nggak tahu bagaimana dia nge-cut potongan-potongan videonya kayak gitu kan. Jadi kita terlampau mudah percaya
atas apa yang terdapat di medsos, dan medsos itu nggak real guys, itu nggak semuanya asli kayak gitu. Bisa dikatakan 100% is fake. Iya, nggak 100 juga sih, tapi ada yang dimanipulasi pasti bang tuh. Ya, manipulasi kan fake juga. Nah, oke. Tetapi pada dasarnya berarti sebenarnya internet ini sangat mempengaruhi pola pikir penggunanya. Iya, sangat. Ya kan, sangat mempengaruhi pola pikir penggunanya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak menyalahkan internetnya. Saya juga tidak menyalahkan Gen Z sebagai pengonsumsi. Ya. Kalau saya pribadi, fenomena ini terjadi dari ini berdasarkan pengalamannya, Ya. dari kurangnya komunikasi lingkungan, mulai dari keluarga, mulai dari teman dekat, sehingga si oknum ini menganggap dunianya itu adalah media sosial. Iya, jadi dia sibuk sama dunia sendiri gitu. Iya, dia merasa asik dengan dunia sosial, dia merasa apa yang dia inginkan itu semua tercurahkan di media sosial. Karena lebih gampang ya, tinggal cerita, ketik, posting gitu. Iya, tinggal pilih foto yang bagus, edit, posting kayak gitu. Ya, bisa jadi ini menjadi salah satu faktor kenapa Gen Z rata-rata itu menggunakan media sosial itu lebih dari 10 jam. Iya, tapi teman-teman Gen Z atau siapapun itu yang mungkin udah berkeluarga nih ya bang. Ya. Keluarga itu punya fungsi, namanya kita belajar. Ada fungsi cinta kasih sayang dan fungsi perlindungan. Kalau bicara tentang kesehatan mental, balik ke topik kita tadi, teman-teman mungkin punya masalah nih. Jangan semuanya dicurahkan di media sosial. Orang-orang mungkin nggak bakal peduli dengan apa permasalahan yang teman-teman miliki di medsos ya. Dengan beberapa ribu followers yang kalian miliki, terus kalian share di Instagram, mungkin tidak banyak yang peduli tentunya. Terus di keluarga tadi balik ada fungsi cinta kasih sayang. Orang tua wajib mencintai dan mengasihi. Begitu juga kita kepada orang tua. Terus ada fungsi perlindungan terkait dengan kesehatan mental ini. Teman-teman semua ketika ada masalah, ceritalah bersama kepada keluarga kalian. Karena sebenarnya keluarga itu harus melindungi antar anggota. Jadi kalau misalkan keluarga kita nggak ngelindungin, gimana kesehatan mental kita itu mau ngejaga kita gitu bang? Sebenarnya, tapi Elvin sebenarnya mungkin dia butuh pingin cerita, tetapi bisa jadi pernah dia melakukan hal tersebut, respon yang didapat dari keluarga bisa jadi tidak bagus. Iya. Itu sehingga mengakibatkan dia untuk mengurungkan diri lah gitu. Untuk cerita ya? Iya, untuk cerita kembali tentang permasalahan hidup dia. Sehingga dia merasa ya udah kita sosial media itu tempat yang bagus. Sehingga ada muncullah namanya second account. Iya, third account untuk stalking orang. Ya benar. Pengalaman ya? Enggak, akun saya cuma 2, satu untuk tugas ya. Oke. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu. Karena pengalaman saya pribadi, kalau dilihat ya, persentase komunikasi keluarga di Indonesia itu masih sangat minim sekali. Makanya sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang timbul lah gitu di Indonesia ini, khususnya di kalangan remaja, khususnya di mental health. Karena kebanyakan keluarga itu kurang peduli gitu tentang perkembangan si anak, tentang permasalahan yang timbul pada si anak gitu. Iya. Kalau bicara kurang peduli bang, saya pernah ikut workshop sebagai fasilitator. Kita tuh bareng ibu-ibu dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, namanya 1001 cara bicara orang tua kepada remaja. Jadi kita tuh main kartu tuh. Isi kartunya, jika ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada anggota keluarga tapi belum sempat kamu sampaikan, apa yang ingin kamu katakan, gitu kan. Ibu-ibu itu ngejawab sebenarnya aku tuh sayang kali sama anakku, aku khawatir sama anakku. Kenapa aku repetin dia? Itu karena bentuk kasih sayang dan itulah bentuk cintaku kepada dia, katanya kan bang. Kenapa dia itu kenapa anak-anak itu nggak nyaman bercerita kepada orang tua? Orang tua juga sering yang ngejudge gitu kan. Alah lebay kali ceritamu, nanti lah mama lagi masak, lagi banyak kesibukan kayak gitu kan. Nah sebenarnya kita itu perlu mencari waktu yang tepat gitu kan. Jangan ketika kita pulang sekolah tiba-tiba langsung cerita kepada orang tua kita lagi masak, ya ditimpuk pakai ini kamu pakai garpu kan. Jadi pakai waktu yang pas gitu kan. Ada namanya waktu prime time untuk keluarga itu disaranin kemarin ada namanya dari jam 6 sampai jam 9 waktu tanpa gadget itu seharusnya diterapkan dalam keluarga 6 sore sampai 9 malam. Jadi sebenarnya ini harusnya ada kesadaran antara orang tua dan antara orang tua kepada remaja, remaja kepada orang tua. Orang tua harus ngertiin remaja, remaja harus ngertiin orang tua. Kayak gitu sih bang harusnya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin diceritakan, dua-duanya sama-sama nyaman, dua-duanya sama mau mendengarkan pendapat, nggak saling ngejudge kayak gitu. Jadi
Itu sih. Oke, tapi berarti permasalahannya adalah di sistem parenting dong. Kalau bicara sistem parenting sih saya belum ngerti ya. Tapi permasalahannya kurangnya keterbukaan aja menurut saya dari workshop yang saya ikutin bersama orang tua tersebut. Oke, mungkin ini masukan aja ya buat ibu-ibu barangkali di penontonnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Mungkin di zaman ibu-ibu bapak-bapak dulu waktu kecil cara mendidik anak itu dengan marah-marah itu adalah yang terbaik. Hal yang Tetapi masalahnya sekarang kita itu udah di zaman yang modern, yang dimana-mana pemikirannya juga harus modern, cara untuk bertindak juga harus lebih modern. Tidak semuanya permasalahan atau pendekatan dilakukan dengan marah-marah. Dan kami sebagai Gen Z juga tidak bisa menilai bahwasanya marah-marah ibu itu bentukan dari kasih sayang gitu. Iya. Terkadang kami tidak membutuhkan itu gitu, tapi lebih membutuhkan rangkulan, lebih membutuhkan nasihat dengan baik, tidak harus dengan marah-marah. Iya. Kadang inilah membuat Gen Z itu malas betah di rumah, ya kan? Bosen di rumah, sering keluar menghabiskan waktu di luar, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Gen Z pun tidak bisa diceritakan dengan para bapak dan ibu sekalian. Iya, jadi kita lebih kayak aduh mau cerita ke orang tua tapi Ujung-ujungnya disalah-salahin kan? Disalah-salahin kayak gitu kan. Malah nggak ngasih solusi, malah disalah-salahin, dikasih hukuman kayak gitu. Jadi kita malas untuk cerita. Iya. Nah, makanya kita muncul yang namanya, kita tuh di genre ada namanya PIKR, Bang. Pusat Informasi Konseling. Kalau di UMSU kan ada syahadah ya namanya. Ya. Nah, jadi di situ kita teman-teman mungkin bisa untuk bercerita di PIKR, tapi jangan selalu bergantung kepada kita. Teman-teman juga punya keluarga. Nanti teman-teman cerita ke kita, terus mungkin teman-teman punya permasalahan dalam keluarga, habis itu bolehlah lebih diharmoniskan hubungan teman-teman dengan orang tua. Oke. Nah, kemudian aku teringat nih, di media sosial ada suatu komunitas. Komunitas ini menurut aku tuh positif banget. 1 hari tanpa media sosial. 1 hari tanpa medsos. Iya, jadi mereka tuh berkumpul di suatu kafe. Kegiatannya itu untuk sharing, cerita-cerita, ada yang membaca buku, seperti itu gitu. Itu rasa saya lebih positif dibandingkan dengan harus 24 jam memantengi media sosial. Iya. Tanpa tujuan ya. Tanpa Atau memang ada tujuan tetapi tujuannya negatif. Seperti itu. Kalau misalnya kerjaannya di medsos sih nggak apa-apa ya. Iya, karena ini kan kalau scroll terus nggak produktif jatuhnya ya gitu. benar-benar. Justru merugikan diri sendiri ya. Oke, nah Alvin, selama memiliki pengalaman tentang mental health lah, kan di organisasi ada juga kan membahas tentang mental health. Ada nggak kasus-kasus yang unik gitu, yang terjadi atau yang pernah dihadapi gitu, bisa di-sharing? Kalau bicara tentang kasus yang unik, ada ya beberapa waktu belakangan ini teman saya tuh dia bukan curhat ke saya, tapi dia itu cerita ke saya. Dia itu habis dari psikiater dan ternyata dia itu punya yang namanya beberapa kepribadian di dalam dirinya, Bang. Nah, saya ngelihat bahwa ini menjadi fenomena yang baru bagi saya kan. Saya jadi tahu bahwa ternyata sakit mental itu bukan hanya sekedar hubungan yang toksik, bukan hanya sekedar permasalahan keluarga, tapi ada loh isu yang lebih prihatin lagi. Kalau dia itu punya beberapa kepribadian yang lebih, jadi dia bilang itu kalau di beberapa momen dia itu berbicara sama banyak individu lain di dalam dirinya. Jadi kayak gitu, dan itu teman dekat saya dan saya juga support dia untuk jadi lebih baik dan kita juga bakal dukung dia lebih ya. Karena kalau ada orang yang sakit mental jangan dijudge, jangan kita bilang lemah, jangan kita bilang lebay kali kalau sakit mental, gak ada itu. Ada guys, beneran ada kok. Dan itu juga kalau misalkan sakit mental gak ada, psikolog dan psikiater buat apa ada dipelajari di dunia ya. Jadi itu kasus yang pertama. Terus kasus yang sering saya jumpain juga kasus tentang tadi hubungan yang beracun ya. Hubungan yang beracun di antara keluarga, lingkungan, pertemanan maupun pacaran itu banyak sekali. Karena di hubungan yang beracun ini bakal ngekang kita tuh Bang untuk tidak dapat lebih berkembang. Kalau kita berada di hubungan beracun, lawan dari kita itu atau teman-teman kita itu bakal ngekurung kita di dalam suatu lingkup. Kita itu di sini aja loh. Kau nggak boleh kemana-mana. Kau itu milik kami. Itulah istilahnya. Nah seperti itu. Terus yang sering saya jumpai juga di bully itu banyak. Banyak banget. Beberapa ini kan ada kasus bully sampai hilang nyawa kan? Iya dibunuh ya. Kemarin itu kita ikut workshop.
saya jadi fasilitator. Nama workshopnya itu upgrade modul tentang kita. Pokoknya intinya itu tentang membahas tubuh, perasaan, masa depan. Itu di workshop tentang kita. Di ruangan saya kita itu dibagi beberapa ruangan. Di satu ruangan itu saya bersama 15 orang. Jadi ruangan itu adalah ruangan yang aman dan nyaman. Itu ruangan yang intim ya. Kita ada 3 fasilitator dan 15 remaja. Kita tuh bercerita. Dan saya ngelihat satu orang ada yang diem aja gitu kan. Kita kan kalau sebagai fasilitator harus asik nih bawain games, kita mau joget-joget sebelum masuk ke topik. Terus tapi kenapa dia diem aja? Kenapa kita lempar topik ke dia tuh nggak mau jawab. Nah tiba masuk di saat cerita, ada sesi yang namanya kayak ceritain masalah kita lah gitu kan bang. Kita tulisin di amplop, terus kita kasih ke sebelah. Kalau kita dapat amplop baru kita kasih solusinya. Nah dia itu cerita itu sambil nangis kalau dia itu dibully di lingkungan pertemanan dia dan di lingkungan sekolah dia. Dan keluarga dia juga ada yang melecehkan dia di dalam keluarga. Jadi prihatin sekali sih saya melihat dia. Dan saya juga berharap dia itu bisa menjadi pribadi yang kuat dan dapat bangkit gitu kan dari keterpurukan yang dia miliki. Aku kadang suka heran sih kenapa orang punya mulut tuh tajam-tajam kali ya gitu. Iya. Mungkin dia merasa diri dia tuh hebat sehingga punya berhak untuk mendiskriminasi orang gitu kali ya. Iya. Pikiran dia tuh. Karena ini sih ketimpangan relasi kekuasaan sih bang kan. Mungkin dia punya tenaga yang lebih, punya society yang lebih, punya kelompok yang lebih. Jadi dia itu lebih kuat untuk ngebully satu orang. Karena kan kita jarang melihat ada satu orang ngebully satu orang. Pasti dilawan dong sama dia. Kalau kita ngelihat pembuli itu pasti rame-rame yang viral-viral ini kan. Nggak ada yang individu antar individu. Tapi memang kasus pembulian ini memang marak-marak banget sih terjadi. Karena pembulian itu ada bermacam-macam ya. Ada pembulian langsung, ada dia pembulian secara tidak langsung. Yeah. Dan menurut saya pribadi dua-dua ini cukup tajam gitu. Bisa menghancurkan masa depan orang, bisa menghancurkan harapan orang gitu. Sehingga dia memiliki mindset dia nggak bahagia lagi di dunia ini gitu kali ya. Iya, manusia nggak nganggap aku lagi manusia. Aku diperlakuin kayak hewan mungkin bang di mata dia ya. Karena kalau kita lihat bully ini kasar kali bro, kayak ditimpuk terus dicekekin, ditunjangin, kadang ada yang dikencingin kayak gitu kan. Itu bahaya kali sih. Itu dapat merusak mentalnya. Makanya ada beberapa orang yang milih bunuh diri buat apa dia lagi hidup. Karena bully-bully itu sakit kali kalau kita yang ngerasain. Para pembuli coba rasain kalian dibully juga kayak gitu, sakit kan. Jadi janganlah untuk ngebully. Makanya itu kita juga lagi gencar-gencarnya untuk naikin isu bully. Kita ada gerakan kayak campaign lah bang untuk mengatasi Indonesia tanpa bully kayak gitu. Okay. Dan aku pernah membaca di suatu website atau apa kalau nggak salah. Jadi di situ tuh terangkum semua cerita-cerita di balik orang yang bunuh diri. Oh, bunuh diri ya? Bunuh diri. Gila sih, sedih-sedih banget. Sedih kan? Sedih-sedih banget. Aku aja beberapa kali lihat case-nya aja 1 atau 2 kali langsung kayak nyesek sendiri gitu. Kok ada ya, kenapa ya dunia sampai sekejam ini gitu. Iya. Aku sampai bisa berpikir seperti itu gitu. Melihat cerita-cerita kenapa mereka akhirnya mengakhiri hidup. Dan untuk mungkin korban bully atau teman-teman yang ngerasa lagi dibully, nggak apa-apa loh untuk ngadu ke orang yang lebih punya kekuatan yang lebih daripada pembuli kamu. Ngadu ke guru BK, ngadu ke orang tua, itu hal yang wajar. Kamu mendapatkan hak untuk hidup dan dilindungi di negara ini. Jadi kalau ada yang bully kamu, aduin aja nggak apa-apa. Jangan takut untuk diceng-cengin tukang ngadu. Ya biarin aja diceng-cengin, yang penting kamu kan nggak jadi korban lagi ya. Iya. Gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini merasa di fase seperti ini, pertama adalah keluar dari circle tersebut. Itu yang pertama, ya, untuk melindungi mental kalian agar terjaga dengan baik. Yang kedua, coba upayakan cari circle yang positif. Entah itu organisasi keagamaan. Banyak kok di Medan ini komunitas-komunitas keagamaan kan. Banyak. Contohnya di daerah sini aja ada komunitas tahsin, membaca Al-Quran, ada komunitas bedah hadis. Yang seperti itu coba kalian ikuti gitu. Kemudian jika punya masalah, coba beranikan diri untuk sharing kepada teman atau kepada seseorang yang memang kamu percaya banget gitu. Entah itu ustadz atau kalau memang nggak percaya sama sekali mungkin bisa pergi ke psikolog gitu untuk membahas tentang persoalan yang kamu hadapi. Please jangan merasa dirimu tuh hebat sehingga merasa bahwasanya semua permasalahan yang kau lalui itu bisa kau pegang sendiri gitu. Jatuhnya nanti kemana? Jatuhnya nanti
mentok-mentoknya itu ya ke situ gitu. Kamu terlalu stres, kamu terlalu depresi, akhirnya muncullah setan lewat. Halo katanya. Nah, seperti itu dia. Itu dari apa ya? Masukan aja ya dari saya pribadi seperti itu. Karena saya juga punya teman-teman yang memiliki background kehidupan yang nggak baik. Saya usahakan untuk merangkul mereka untuk gabung ke komunitas-komunitas yang lebih positif gitu. Iya, cari lingkungan yang lebih positif juga salah satu kunci utama kita sih untuk dapat kedamaian yang lebih. Ya benar sekali. Bukan nggak ada sebenarnya di dunia ini masih banyak kalau orang-orang baik. Cuman belum saatnya aja atau kita belum menjumpain komunitas-komunitas yang tepat aja gitu kali ya, circle-circle yang tepat aja. Sama satu tips nih bagi teman-teman yang keluar dari lingkungan toksik atau lingkungan yang ngerasa buat kamu jatuh, kalau kamu ke lingkungan baru jangan posisiin kamu itu sebagai korban lagi. Itu tuh orang baru kan. Yap. Kamu tuh sebagai orang baru tuh di lingkungan itu. Karena sering saya lihat di lingkungan pertemanan, ini anak kok beda ya, kok diam aja. Setelah saya telusuri ternyata dia itu dulunya sering dibully sama teman-temannya. Jadi kalau kamu yang baru keluar dari lingkungan tersebut, jangan punya stigma kalau kamu bakal dibully lagi. Enggak bisa kayak gitu. Bener. Pertanyaan terakhir nih Alvin. Apa tuh? Jadi setelah mendapatkan case yang seperti itu, sebaiknya apa yang kalian lakukan sebagai komunitas? Case yang gimana nih? Yang permasalahan mental health tadi. Oke, kalau dari organisasi ya Genre Indonesia sendiri, kita itu punya beberapa campaign atau kita punya modul. Modulnya itu berisi tentang, kita tuh ngejelasin tentang mengenal tubuh, tentang perasaan, masa depan. Jadi judulnya itu bagus banget tentang kita. Jadi ini bukan tentang aku dan kamu, tapi ini tentang tubuh, perasaan, masa depan, dan ini adalah tentang kita. Jadi di modul itu untuk kita mulai aja pertama kali itu kita pakai yang namanya kenali diri kita tuh Bang. Jadi disitulah kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Nah, jadi strategi kita itu bukan ceramah gitu Bang, bukan ceramah untuk sampaikan ke orang-orang. Jadi bully adalah hal-hal yang bla 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 bla. Kita pernah kayak gitu dan kita masih lakuin juga sampai sekarang. Tapi kita lebih sering itu bermain sambil bercerita. Jadi kita main, kita ada study case, kita sharing-sharing bareng teman-teman remaja yang ada di satu ruangan tertentu. Kita sebagai fasilitator kita dengerin, dan ketika kita adain workshop tersebut, nggak ada yang boleh ngejudge atas kasus tersebut. Dan kita juga udah punya komitmen bahwa apapun yang terjadi di dalam ini jangan diberitahu kepada pihak luar. Kalau kamu mau jadiin kasus yang ada di dalam ruangan ini sebagai pembelajaran nggak apa-apa, tapi jangan pernah sebutin siapa korban dari kasus tersebut, karena itu melanggar yang namanya privasi dari orang tersebut Bang. Jadi kita juga sebagai konselor sebaya diharapkan sebagai individu yang dapat dipercaya sepenuhnya. Karena banyak sekali yang cerita ke kita, dan dari tadi saya nggak pernah sebut nama kan Bang, siapa aja orang-orangnya. Jadi itu dijaga, sangat-sangat kita jaga. Nah modulnya ini ada 2, upgrade tentang kita dan modul tentang kita juga. Jadi campaign kita sih seperti itu ya, melalui permainan kita bercerita, main games, pokoknya seru-seruan. Kadang kita naikin euforianya kita naikin, kadang teman-teman juga ngerasa melo, kadang kita nangis bareng-bareng, itu juga udah hal yang biasa bagi kita. Seru banget itu bisa diikuti nggak? Aku boleh ikut nggak sih situ? Boleh banget Bang, kita main tentang kita nanti ya bareng teman-teman Pick M. Oke, kapan itu agendanya? Kalau mau dibuat kapan pun boleh sebenarnya. Kita tinggal kumpulin orang-orangnya aja sih sebenarnya itu. Nanti kita bareng teman-teman Pick M mungkin boleh buat workshop tentang kita bareng teman-teman Bimawa ya. Ya boleh. Keren. Soalnya aku sebagai korban nih. Korban mah. Ini dibully sama orang-orang ini. Tuh kan bully-bully cuman nih Bang, parah gak bully? Parah banget. Oke Alvin, terima kasih banyak Alvin. Informasi yang luar biasa. Mungkin statement terakhir deh, boleh kasih tahu apa nih ke teman-teman yang mungkin merasa mentalnya lagi gak baik. Oke, kalau bicara tentang kesehatan mental ya, kita balik dulu nih, makna sehat menurut diri sendiri dan menurut orang lain itu pasti berbeda-beda. Tapi makna sehat menurut saya adalah ketika kita itu ngerasa kita itu dapat produktif dan kita itu dapat ngejalani hari-hari kita dengan baik. Itu menurut saya makna sehat, baik itu secara fisik dan secara mental. Jadi bagi teman-teman semua, tetap perhatiin mental yang kalian milikin, jangan cuma perhatiin kesehatan fisik aja. Cobalah untuk healing sesaat jika terasa rumit, cobalah untuk
makan makanan favorit kamu dan tetap lihat kandungan gizinya, atau minum minuman favorit kamu seperti itu. Dan intinya adalah kenali diri kamu sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lo dong. Wih, ada banyak kali tepuk tangan 5.000 orang. Terima kasih Alvin, informasinya luar biasa. Semoga bisa terserap dengan baik oleh teman-teman bisnis semuanya. Semoga tips-tipsnya juga bisa dilakukan oleh teman-teman bisnis semuanya. Oke, kita masuk ke games. Wis, ada games nih? Ada dong. Ini dia gamesnya pernah dan tidak pernah. Pernah, tidak Ya, pernah. pernah tidak pernah. Ini hostnya juga ikut. Yes. Oke. That's right. Milenial. Milenial ini pasti ya pernah semua sih kayaknya. Milenial vs Gen Z. Oke, jadi ini juga pernah tidak pernah. Oke. Milenial versus Gen Z. Jadi nanti bakal disebutkan deskripsinya, pengalamannya, pernah atau tidak pernah. Habis itu nanti dijelaskan. Oke. Pernah nih gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, kita tes ya. Yang pertama, pernah tidak menggunakan NSP. NSP tahu? Yang ini kan Nada dering apa? nada dering handphone kalau Iya, kan apa itu? Aku lupa kepanjangannya apa tiba-tiba. Dan membelinya melalui SMS. 1, 2, 3. Satuk, bah. Oh, sorry. Pernah. Nah. Gen Z pernah ya? Emang masih ada Gen Z zaman kayak gitu? Kan dulu HP ini kan apa? Yang belum lahir kan tuh. Iya, jadi dulu tuh pakai HP nenek. Saya kan iseng ya dulu ya, kelas 3 SD atau 4 SD. Dan saya udah ngerti pakai HP kayak gitu kan. Saya beli aja kan 2000 ya kalau salah. Iya, 2.500 nggak sih? Kayak 2.500. Satu minggu itu 2000 atau 2500. Ya beli aja. Selamat NSP Anda telah aktif. Iya. Saya nggak tahu tuh itu apa, tapi pernah aja beli gitu. Nggak sengaja pernah. Iya. Oh, kalau berarti perbedaannya kalau saya disengaja sih. Sengaja memang. ya, Biar biar keren seru aja. ya, biar keren. Nah, apalagi lagunya lagu-lagu galau lagi topnya pada waktu itu ya. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, mana? Yang ini yang di kuningin atau yang mana? Oke. Pernah tidak menyimpan dokumen di dalam dokumen dengan diberi nama menggunakan abjad atau nomor yang banyak? Paham di sini? Paham. Itu kayaknya untuk menyimpan sesuatu deh kayak. Sampai dibuat foldernya banyak kali gitu. Menyimpan pahala, video dakwah gitu kali ya. Maaf. Saya teringat sesuatu gitu. Saya benci pikiran saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, pernah juga. Pernah. Kenapa iseng banget sampai banyak banget gitu folder. Dipencet Jadi- ada A, dipencet lagi oh ada B lagi gitu. Oh yang kayak gitu maksudnya? Iya. Oh itu nggak pernah. Jadi kirain kayak folder nih misal file Alfi, terus masuk ke dalamnya untuk tugas kuliah, di bawahnya ada untuk genre, terus masuk lagi ke dalamnya ada di tanggal berapa, itu pernah. Iya kayak gitu. Nah, iya pernah. Pernah. Biar terorganize aja sih, biar lebih enak aja. Oh ya kalau aku enggak, aku misalnya A, B, C gitu. dokumen, diklik dokumen 1, diklik lagi dokumen A, dokumen di B, dokumen C gitu. Tapi foldernya kosong semua. Sampai di titik terakhir ada satu folder yang ada isinya. Apa itu isinya, Bang? Ya itu video pahala, ceramah, dakwah gitu. Lanjut. Kemudian pernah tidak menggunakan Facebook dengan nama yang ikonik, nama alay sih intinya. Tidak pernah. Nggak pernah. Nggak. Iya, aku pernah. Masa nggak pernah? Nggak pernah. Main Facebook nggak sih? Hah? Main Facebook. Main Facebook namanya tetap Alfi Syahrin. Oh iya, Paling statusnya aja sih yang aneh-aneh. aku dulu namanya Vio Nino Sahabat Sejati. Buset. PT Bengkel Cinta gitu-gitu. Terakhir Basri selalu sayang kamu selalu gitu-gitu lah. Itu tahun lama banget sih memang. Di warnet. Oh iya di warnet masih ada nggak? Sekarang udah nggak lagi warnet ya? Ada, tapi Ada. dia namanya iCafe sekarang. Oh bukan iCafe warnet. ya, oh bukan warnet lah. Dulu warnet masih sering ini ya, masih booming ya. Booming. Main PUBG, dulu nggak ada PUBG namanya, dulu apa ya? Point Blank. Iya Point Blank, PB dulu ya bener. Main PB, wih luar biasa. Ternyata sebahagia itu deng masa kecilku. Wis. Kemudian pernah tidak foto selfie dengan kamera 360 atau B612 sampai hidungnya hilang gitu dia edit. 1, 2, 3. Tidak pernah. Aku alay banget dong berarti kayaknya. Aku pernah nih pakai kamera 360 diputih-putihin, dislim-slimin, gitu jumpa sama orang rupanya Foto postingannya. Iya, nggak sesuai realitanya ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan yang kelima. Ini the last ya? The last. Yang terakhir, pernah tidak waktu kecil pulang ke rumah cuman buat minum? 1, 2, 3. Tidak pernah.
Pernah? Pernah. Ya. Itu pas puasa sih, buka puasa diam-diam. Oh, Jadi Budi. jadi kan kecil Bang, pas main bola kan. jam Besar 12. juga Budi nggak? Hah? Besar Budi juga? Besar enggak lah, enggak Enggak, Budi enggak kita. Jadi main bola kan, terus kayak haus kali, ya udahlah pulang ke rumah kan orang tua kerja kan jam-jam segitu, jam 12-an. Ya udah minum aja gitu. Oh kalau abang nggak, abang lagi main-main lagi boboknya matahari, pulang minum, habis itu cabut lagi. Iya, cabut lagi. Cabut lagi sampai maghrib, sampai rumah kena gebuk sama orang tua, nggak inget waktu. Tapi kalian masih jumpa nggak kayak permainan-permainan selodor, kelereng, Masih main kemarin. Ali patok Bronto ya? lele? Patok lele main, patah kuda juga. Sekarang udah nggak ada lagi ya kayak gitu ya. Nggak tahu sih, udah jarang lihat sih. Enak kali buat komunitas buat permainan lama-lama gitu loh. Main sambar Kemarin lam. baru-baru ini ada loh di Jakarta gitu kan? Ada Apa nggak? pameran itu ya? Enggak, yang pemuda-pemuda kumpul habis itu main zaman-zaman dulu. Kayak main selodor, Main habis engklek itu main gitu. engklek. Iya, di GBK? Stadion GBK. Seru juga tuh ya. Seru setiap malam. Tapi itu enggak diagendakan tangga atau cuma sekali kurang tahu, tapi seru kayaknya. Mungkin kali di Medan buat kayak gitu seru kali ya. Bimau lah buat eventnya Bang nih di belakang. Jangan dong. Oke. Nah, terakhir Alfi, ini mungkin teman-teman semuanya pengen lebih dekat lagi dengan Alvin. Boleh kasih tahu dong Instagramnya apa? Oke, Instagram @alfisyahrin. Tapi yang di setelah R itu 1. Oke. Angka 1. Alvin Sahrin ya. Oke. Karena banyak yang salah salah lihat. Yang dilihat mereka yang penulis itu. Oh, penulis, tapi kan ada fotonya Alvin. Ada Beda, fotonya. pasti ada perbedaannya lah ya. Ada. Second iconnya nggak disebutkan? Ada sih apa ya? Lupa, itu tempat tugas semua. Oh, tentu kan. Third iconnya nggak ada? Hah? Nggak ada. Oke Alvin, terima kasih banyak Alvin Terima sudah kasih, datang ke Bang. rumah bising Terima kasih. yang sesederhana ini. Sederhana banget. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa berkala buat teman-teman semua bising yang ada di rumah. Terima kasih juga Bang Bas, teman-teman Bising X, para penonton. Terima kasih semuanya sudah mendengar. Saya juga mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah atau tidak cocok di pikiran kalian. Aman. Karena saya bukan manusia yang sempurna tentunya. Yes. Tetap menginspirasi yes. Ya, thank you Bang, thank you. Oke, buat teman-teman bising kali, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen bising kali karena bising kali butuh banget masukan dari kalian supaya makin maju nih project kita. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Bising Kali, Facebooknya Bising Kali dan TikToknya Bising Kali. Sampai jumpa di episode berikutnya Bising Kali.